Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai karakteristik, struktur, dan nilai-nilai dalam hikayat. Pengertian dari hikayat yaitu karya sastra Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, apa saja karakteristik dan ciri-ciri dari hikayat itu? 1. Bahasa yang digunakan pada hikayat adalah bahasa Melayu. 2. Terdapat kemustahilan cerita. Ini berarti hal yang tidak logis, baik bahasa ataupun ceritanya. Contoh pada kutipan berikut, bayi lahir disertai pedang dan panah. Seorang putri keluar dari gendang. Kutipan ini terdapat pada hikayat Indra Bangsawan. Selanjutnya, terdapat kesaktian tokohnya. Nah, kesaktian para tokoh sering ada dalam hikayat. Contoh, Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Contoh lainnya, raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pengarangnya karena cerita tersebut disampaikan secara lisan. Selanjutnya yaitu arkais. Arkais merupakan bahasa yang digunakan pada masa lampau dan sudah jarang atau tidak lazim digunakan untuk komunikasi masa kini. Contoh, pada kata hatta, titah, upeti, bejana, dan lain-lain. Kemudian yaitu istana sentris. Istana sentris merupakan cerita yang berpusat pada lingkungan istana, serta bertema dan berlatar kerajaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur isi hikayat. Struktur yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran awal dalam cerita berupa ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa-peristiwa. 2. Orientasi. Orientasi ini berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalannya cerita. 3. Komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. 4. Evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang terjadi. 5. Resolusi. Resolusi ini pengarang sudah mengungkapkan solusi tentang masalah-masalah yang dialami oleh tokoh. Struktur yang terakhir yaitu koda. Di dalam koda ini terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil oleh pembaca. Baik, selanjutnya kita akan bahas apa saja sih nilai-nilai yang dapat kita temukan di dalam hikayat. 1. Nilai moral. Nilai moral ini merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan tingkah laku atau budi pekerti, baik itu baik maupun buruk. Nah, terhadap siapa? Terhadap manusia dengan sesamanya.
Contoh, berbakti kepada orang tua, jujur, sabar, ikhlas, dan santun. Nilai selanjutnya yaitu nilai sosial. Nilai ini berhubungan dengan kehidupan antar manusia. Contoh, saling memberi, tenggang rasa, saling menghormati pendapat orang lain. 3. Nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, adat istiadat perkawinan atau kematian, kemudian adat berpakaian, budaya kesenian, ataupun upacara adat. Nilai dalam hikayat selanjutnya itu nilai religi. Nilai ini berkaitan dengan kehidupan beragama. Contoh, cara beribadah kepada Tuhan dan sistem kepercayaannya. Baik, kita lanjutkan pada nilai berikutnya yaitu nilai politik. Nilai politik ini berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Kemudian nilai edukasi berkaitan dengan pendidikan. Nah, nilai psikologis ini berhubungan dengan kejiwaan dalam diri manusia. Yang terakhir yaitu estetika. Estetika ini berhubungan dengan keindahan atau seni. Nah, ini dapat kita temukan pada penggunaan diksi ataupun gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Salam bahasa Indonesia. Sehat, semangat, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.